Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dua pemuda yang diduga sedang mencuri kabel milik PLN ditangkap polisi setelah terjadi kejar-kejaran. Ratusan tenaga dan pegawai honorer yang telah menjalani seleksi P3K tak kunjung diangkat sehingga mengadu ke DPRK Aceh Singkil. Jemaah calon haji dan keluarga masih ramai mendatangi toko penjualan perlengkapan haji dan segala pernak-perniknya. Aksi nekat pelaku pencurian kabel milik PLN dibekuk tim Reskrim Polres Losmawe. Dua pemuda yang tertangkap basah sedang menggali kabel di salah satu lokasi ditangkap meski sempat kabur dari kejaran petugas. Rekaman video saat tim Polres Losmawe mengejar dua pemuda yang diduga sedang mencuri kabel milik PT PLN. Dua pemuda sedang menggali tanah di pinggir jalan lintas Timur Sumatera, Desa Panggoy, Kota Losmawe. Petugas memeriksa dan mendapati kedua pemuda tersebut diduga sedang mencuri kabel milik PT PLN. Pelaku berusaha kabur sehingga terlibat kejar-kejaran meski akhirnya pelaku dibekuk polisi. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa gergaji, skop linggis, cangkul, dan batangan kabel. Aksi tersebut dinilai sangat berbahaya yang bisa merenggut nyawa pelaku. Warga diminta tetap waspada dan segera melapor jika mendapati aktivitas yang mencurigakan. Kami dari tim Star Reborn Polres Losmawe kembali melakukan patroli pekat, menyisirkan berbagai penyakit masyarakat yang meresahkan warga. Kita fokus pada penertiban juru parkir liar, pencurian kabel, dan tindak kriminal lainnya. Kita temukan 3 orang pelaku sedang menggali kabel. Saat dikejar, mereka lari ke dalam hutan. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Losmawe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Ramadan melaporkan dari Losmawe. Baru dipotongkan? Baru dipotong. Seorang terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang sempat buron selama 4 tahun akhirnya ditangkap. Yeni Lisa melarikan diri saat akan dieksekusi kasus kekerasan terhadap anak tirinya 3 tahun lalu. Staf pengajar sebuah perguruan tinggi ini ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Aceh di tempat persembunyiannya di Provinsi Jawa Tengah. Terpidana ditangkap di salah satu rumah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan akan menjalani masa penahanannya Lapas Biren. Yeni divonis hukuman penjara 3 tahun karena bersalah melakukan kekerasan terhadap anak tirinya pada tahun 2020. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren pada tahun 2021 ditolak Pengadilan Tinggi Aceh dengan membebaskan terdakwa. Namun jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang putusannya memperkuat vonis Pengadilan Negeri sehingga harus dihukum penjara 3 tahun. Namun Yeni tidak memenuhi panggilan jaksa, malah menghilang selama 3 tahun. Salah satu daftar DPO pada Kejaksaan Negeri Biren yang suratnya ditembuskan kepada kami Kejaksaan Tinggi Aceh. Berdasarkan surat tersebut, kami melakukan pelacakan terhadap yang bersangkutan sehingga terakhir kami memantau bahwa yang bersangkutan tersebut berada di wilayah Kabupaten Jepara. Nah, setelah kami pastikan bahwa yang bersangkutan tersebut di Jepara, sehingga pada hari Sabtu tim kami berangkat untuk mengecek informasi, memastikan yang bersangkutan sudah benar orangnya, sehingga pada hari Minggu dengan bantuan dari tim Kejaksaan Negeri Jepara yang bersangkutan itu sekira jam 16.30 diamankan
Sehingga pada tadi pagi menggunakan pesawat dari Semarang sampai ke Aceh, tiba di Kejaksaan Tinggi Aceh. Nah, tentu selanjutnya DPO ini kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Biren untuk dilaksanakan eksekusi. Setelah beberapa saat diamankan di Kejaksaan Tinggi Aceh, Yeni langsung dibawa pihak Kejaksaan Negeri Biren untuk menjalani hukuman. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah tenaga honorer kategori R3 yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 mendatangi kantor DPRK Aceh Singkil. Mereka mempertanyakan kepastian pengangkatan yang hingga kini belum jelas. Kedatangan 195 pegawai honorer ke Komisi 1 DPRK Aceh Singkil karena kepastian nasib mereka tidak pasti, sehingga mereka terpaksa mengadu ke wakil rakyat untuk memperjuangkan status pegawai. Kedatangan pegawai honorer difasilitasi melalui rapat dengar pendapat atau RDP di gedung DPRK Aceh Singkil. RDP dihadiri Ketua DPRK Aceh Singkil beserta anggota, perwakilan BPSDM, serta perwakilan R3 berlangsung menegangkan. Pertemuan memanas lantaran tidak ada titik temu. Saya mengabdi sebenarnya itu dari tahun 2006 ya. Kalau tahun 2005 ini 3 bulan lagi 20 tahun. Itu rata-rata kami 165 itu di atas 10 tahun. Ada yang tinggal 4 tahun lagi masa kerjanya. Kalau bisa ya terangkatlah kami yang R3 ini 165 ini menjadi penuh waktu. Keluhan kami R3 ini kalau bisa dioptimalisasikan secepatnya. Dari tahap 2, kalau bisa yang R3 ini dioptimalisasikan, diprioritaskan. Itu yang kami harapkan. Tujuan kami sekarang memohon kepada Bapak DPRK mengawal kami supaya kami ini 195 itu terangkat optimalisasi R3 penuh waktu. Kendalanya apa aja tadi, Kak? Kendalanya belum jelas ya. Hasil dari rapat ini kami masih menunggu. Melalui RDP bersama pemangku kepentingan untuk segera memproses status pegawai honorer segera jelas. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Arus lalu lintas Jalan Nasional kawasan Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren terganggu akibat perbaikan jembatan. Jembatan di Jalan Lintas Timur Sumatera yang sebelumnya 2 jalur, kini tinggal 1 jalur, sehingga pengendara harus sabar. Rekayasa arus kendaraan bermotor pun terpaksa ditempuh untuk mengurai kemacetan. Pengendara mesti berhati-hati lantaran salah satu jembatan harus diperbaiki sehingga arus lalu lintas diarahkan pada 1 jalur jembatan. Perbaikan jembatan Pedada lantaran telah rusak di beberapa, sehingga harus diperbaiki untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa. Perbaikan diperkirakan membutuh waktu 3 bulan, apalagi jembatan tersebut merupakan jembatan utama lintas Timur Sumatera. Bahwa akan ditutupnya jembatan Pedada yang jembatan 1 dikarenakan jembatan yang lama akan dilakukan rehabilitasi mengingat kondisi jembatan lama yang telah rusak pada bantalan jembatan. Dari pelaksana itu sekitar kurang lebih 155 hari dimulai tanggal 21 Mei sampai 25 Oktober 2025. Rekayasa arus lalu lintas yaitu penutupan arus dari arah Medan, dari arah Banda Aceh Medan yang awalnya dari jembatan 1 diarahkan ke jembatan 2, jembatan yang baru. Jadi jembatan yang baru ini 2 arus, yaitu dari Banda Aceh Medan dan sebaliknya dari Medan Banda Aceh. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh mulai menutup jembatan Pedada pada hari Rabu 21 Mei 2025. Pengendara masih tetap bisa melintas di jembatan Pedada yang bersebelahan. Pengendara diminta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Tim Liputan melaporkan dari Biren.